Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandi Adi Nugroho dengan NIM E1E021040. Ingin membuat tugas bahasa Indonesia yang kedua, yaitu tentang diksi. Pengertian diksi. Diksi merupakan penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih dan digunakan oleh penulis. Diksi dapat pula diartikan sebagai pemilihan kata untuk mencapai suatu gagasan, membentuk, mengelompokkan kata yang tepat, menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai, dan gaya bahasa yang paling baik dalam suatu situasi. Menurut Nurgiantoro 1998-290, diksi adalah pemilihan kata-kata melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mendapatkan efek yang dikehendaki. Diksi digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, serta kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengarnya. Untuk itu, pemilihan kata harus disesuaikan dengan konteks permasalahan, topik, dan kondisi yang dihadapi. 2. Fungsi diksi. Adapun fungsi diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresi kita, maka sebuah kata akan lebih jelas bila pilihan kita tersebut tepat dan sesuai. 2. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Yang ketiga, untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut dalam mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. 3. Prinsip pemilihan kata. A. Bahasa standar dan substandar. Bahasa standar adalah bahasa yang dapat dibatasi sebagai tutur dari mereka yang menduduki status sosial yang cukup dalam suatu masyarakat dan dalam situasi formal. Kelas ini meliputi pejabat pemerintah, ahli bahasa, ahli hukum, dokter, guru, terbit, seniman, insinyur, dan sebagainya. Bahasa non-standar pada dasarnya, bahasa ini dipakai untuk pergaulan biasa, tidak dipakai dalam tulisan. Bahasa standar lebih efektif daripada bahasa non-standar dan biasanya cukup untuk digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan umum. B. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ini dipakai dalam pertemuan resmi, dalam diskusi-diskusi yang khusus, dan diskusi-diskusi ilmiah. Contohnya, kata populer, kata ilmiah, sesuai, harmonis, pecahan, varansi, aneh, ekstrintik, bukti, argumen, kesimpulan, konklusi. C. Kata percakapan. Kata percakapan adalah kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Pengertian percakapan ini di sini sama sekali tidak boleh disejajarkan dengan bahasa yang tidak benar, tidak terpilih atau tidak disenangi. Bahasa percakapan yang dimaksud di sini lebih luas di pengertian kata-kata populer. Kata-kata percakapan mencakup pula sebagai kata-kata ilmiah yang bisa dipakai oleh golongan terpelajar. D. Bahasa artifisial. Arti artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. Fakta dan pernyataan-pernyataan yang sederhana dapat digunakan dengan sederhana dan langsung, tak perlu disembunyikan. Jenis-jenis makna kata. Jenis makna kata dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Jenis makna kata berdasarkan jenis semantiknya, makna leksikal dan makna gramatikal. Jenis makna kata berdasarkan ada tidak referen, maka referensial, dan makna non-referensial. Jenis makna kata berdasarkan ada tidaknya nilai rasa, makna konotatif, dan makna denotatif.
Jenis makna kata berdasarkan ketepatan maknanya, maka istilah atau makna umum dan makna khusus. Relasi makna. Sering kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal sinonim, antonim, poliseme, ambiguitas, hiponim, redundansi, dan sebagainya. Berikut ini akan dibicarakan masalah tersebut satu persatu.